Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana gerak pada tumbuhan? Apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan bergerak? Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Hewan mampu bergerak bebas dan bisa berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan gerakannya sangat terbatas. Dan gerak pada tumbuhan merupakan bentuk reaksinya terhadap rangsangan, di mana rangsangan itu bisa berupa cahaya matahari, air, daya gravitasi, sentuhan, dan lain sebagainya. Berdasarkan asal rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak etionom. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di sini tropisme ada 2 jenis, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Apabila gerak tumbuhan mendekati sumber rangsangan, maka disebut juga dengan tropisme positif. Sedangkan apabila arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan, maka disebut juga dengan tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, ada 5 jenis gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya, sehingga disebut juga dengan fototropisme positif. Kemudian yang kedua adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Contohnya adalah gerak akar menuju ke sumber air. Ini juga merupakan gerak hidrotropisme positif. Kemudian yang ketiga adalah gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Di sini ada 2 jenis gerak geotropisme, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah atau menuju ke pusat bumi, maka disebut juga dengan gerak geotropisme positif. Contohnya adalah gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Apabila arah pertumbuhan menuju ke atas, disebut juga dengan geotropisme negatif. Contohnya adalah arah pertumbuhan batang ke atas yang menjauhi pusat bumi. Kemudian yang keempat adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena rangsangan berupa sentuhan. Contohnya adalah gerak membelitnya sulur tanaman seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Kemudian yang kelima adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju tempat yang mengandung banyak zat hara, dan gerakan buluh serbuk sari menuju ke sel telur yang dipengaruhi oleh adanya gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di sini gerak nasti itu disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah fotonasti.
Fotonasti adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa cahaya matahari. Misalnya, gerak mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Yang kedua adalah termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh faktor suhu. Contohnya adalah gerak mekarnya bunga tulip pada hari-hari yang hangat pada musim semi. Yang ketiga adalah gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan berupa cahaya gelap. Contohnya adalah daun tumbuhan turibila pada malam hari akan menutup dan membuka kembali pada pagi hari. Kemudian yang keempat adalah seismonasti. Seismonasti adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh sentuhan. Contohnya adalah gerak mengatupnya daun putri malu ketika disentuh. Gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya, gerak Euglena viridis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Gerak ini disebut juga dengan fototaksis. Demikian tadi materi kita tentang gerak pada tumbuhan. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak membuat rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran tadi. Selamat belajar anak-anak, jaga sisi imun tubuh kalian, dan patuhi protokol kesehatan.